Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hidup seorang wanita bernama Sari. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, yang sejak kecil telah terbiasa dengan kehidupan sederhana. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya menjual jajanan di pasar desa. Hidup mereka jauh dari mewah, tetapi Sari selalu yakin bahwa masa depan dapat berubah jika ia berusaha lebih keras. Meski ia tidak sempat menyelesaikan pendidikan menengah, semangatnya untuk membantu keluarganya tetap menyala. Ketika sawah keluarga dilanda gagal panen karena musim kemarau panjang, keadaan semakin sulit. Hutang menumpuk, dan makanan di meja semakin jarang. Sari memutuskan untuk menjadi tulang punggung keluarga dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri. Keputusan itu tidak mudah, tetapi ia merasa bahwa itu satu-satunya jalan keluar. Proses untuk menjadi TKW tidak sederhana. Ia harus mengikuti pelatihan singkat di kota, meninggalkan keluarganya selama beberapa minggu. Sari merasa rindu pada adik-adiknya, terutama pada ibunya yang sering menangis saat melepasnya pergi. Namun, ia juga melihat peluang ini sebagai harapan baru. Bayangan tentang gaji besar yang dijanjikan agensi membuatnya yakin, meski jauh di lubuk hatinya ada rasa takut akan ketidakpastian. Sebelum keberangkatannya, Sari menemui simbah buyutnya, seorang perempuan sepuh yang dikenal memiliki ilmu tua, yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pertemuan itu, sang buyut memberikan sebuah mantra yang disebut sebagai Jerawa Rontek. Mantra itu dipercaya mampu melindungi tubuh dari bahaya fisik, terutama saat berada dalam situasi terdesak. Sari menerimanya dengan rasa hormat, meski ia sendiri tidak yakin akan kekuatan itu. Baginya, itu hanyalah tradisi yang harus dihormati. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan hati berat, Sari menaiki bus yang membawanya ke bandara. Tangis keluarga mengiringi kepergiannya, tetapi ia tetap memasang senyum untuk meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat pesawat lepas landas, ia menatap awan di luar jendela, memikirkan desa kecilnya yang semakin jauh. Ia tidak tahu apa yang menantinya di tanah asing, tetapi dalam hatinya, ia berjanji untuk bertahan demi keluarganya, apapun yang terjadi. Sari melangkah perlahan menuju rumah simbah buyutnya yang terletak di ujung desa. Rumah tua itu dikelilingi pohon bambu yang menjulang tinggi, menciptakan suasana sunyi dan sakral. Meski sering mendengar cerita tentang kekuatan mistis buyutnya, Sari tidak pernah benar-benar memikirkannya secara serius. Namun, sebelum berangkat ke negeri asing, ia merasa perlu mendapatkan restu dari wanita sepuh yang selama ini dihormati oleh seluruh keluarganya. Simbah buyut menyambut Sari dengan tatapan teduh, seolah sudah mengetahui maksud kedatangannya. Setelah berbasa-basi sebentar, Simbah mengajak Sari masuk ke ruang belakang, tempat ia biasa melakukan ritual-ritual khusus. Di sana, udara terasa lebih dingin, dan aroma dupa memenuhi ruangan. Simbah mulai berbicara dengan suara lirih, mengingatkan Sari bahwa perjalanan ke negeri asing akan penuh bahaya. Kamu akan menghadapi ujian besar, nak. Tapi kamu punya sesuatu yang bisa melindungimu, kata Simbah dengan nada serius. Sari menyimak dengan penuh perhatian saat Simbah menjelaskan tentang Jerawa Rontek. Ilmu ini, kata Simbah, adalah warisan leluhur yang sangat sakti. Tubuh pemilik ilmu ini tidak akan terluka meski diserang senjata tajam atau benda keras. Namun, ada syarat penting. Ilmu ini hanya bekerja ketika pemiliknya benar-benar dalam kondisi terdesak dan keyakinannya teguh. Simbah kemudian membaca mantra panjang sambil memegang kedua tangan Sari, mengalirkan energi yang terasa hangat ke seluruh tubuhnya. Setelah ritual selesai, Simbah memberi Sari sehelai kain putih kecil yang diikat dengan benang merah. Bawa ini selalu, tapi ingat, ilmu ini bukan untuk main-main. Gunakan hanya ketika nyawamu benar-benar terancam, ujar Simbah dengan tegas. Sari mengangguk,
meski dalam hati ia merasa ragu. Ia tidak sepenuhnya memahami kekuatan yang diberikan kepadanya, tetapi ia percaya pada kebijaksanaan simbah buyutnya. Sari pulang dengan perasaan campur aduk. Kain putih itu ia simpan dalam tas kecil yang selalu dibawanya. Meski ilmu rawa rontek terdengar seperti cerita dongeng, ia merasa sedikit lebih tenang. Bagi Sari, doa dan restu dari simbah buyutnya adalah kekuatan sejati yang akan menemaninya menghadapi dunia asing yang penuh misteri dan bahaya. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Sari mengenakan pakaian sederhana yang sudah dipilih ibunya dengan hati-hati. Sebuah kemeja putih dan rok panjang, simbol kesederhanaannya. Ia berdiri di halaman rumah sambil memeluk adik-adiknya, yang menangis tanpa henti. Ibunya berusaha tegar, meski air mata tidak bisa ia sembunyikan. Ayahnya hanya terdiam, memandang anak sulungnya dengan tatapan penuh harapan. Hati-hati di sana, Le, kata ayahnya pelan. Sari mengangguk sambil memeluk orang tuanya untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Di terminal bus, rombongan calon TKW lainnya sudah berkumpul. Mereka berasal dari berbagai daerah, namun memiliki mimpi yang sama, mencari rezeki di negeri orang. Sari bergabung dengan mereka, mendengar percakapan penuh antusiasme tentang kehidupan yang mereka harapkan. Sebagian membicarakan gaji besar yang dijanjikan, sementara yang lain membahas bagaimana uang itu akan digunakan untuk membangun rumah atau menyekolahkan anak-anak mereka. Meski mencoba tersenyum, Sari tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Setibanya di bandara, rasa gugup semakin terasa. Itu adalah pertama kalinya Sari melihat pesawat terbang dari dekat. Dengan tas kecil di tangannya, ia mengikuti arahan petugas agen tenaga kerja yang membawa mereka. Proses imigrasi terasa membingungkan, dengan dokumen yang harus diperiksa dan peraturan yang harus diikuti. Namun, Sari berusaha tetap tenang. Dalam hati, ia berdoa agar perjalanan ini membawa keberkahan bagi keluarganya di rumah. Saat pesawat lepas landas, Sari merasakan campuran rasa kagum dan takut. Ia menatap keluar jendela, melihat pemandangan kota yang perlahan mengecil di bawahnya. Pikiran tentang desa kecilnya kembali melintas, membuatnya merasa rindu meski baru beberapa jam meninggalkan kampung halaman. Ia mencoba memejamkan mata, membayangkan wajah ibu, ayah, dan adik-adiknya yang kini sedang menunggunya untuk sukses. Namun, rasa penasaran tentang negeri baru yang akan ia tuju membuat tidurnya tidak nyenyak. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa Sari ke Arab Saudi, tempat di mana mimpinya akan diuji. Ketika pesawat mendarat, ia menghirup udara baru yang terasa asing. Petugas agen menyambut mereka dengan ramah, memberikan arahan tentang proses penempatan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Sari merasa ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Dengan keyakinan yang tersisa, ia melangkah keluar dari bandara, memasuki awal perjalanan yang penuh tantangan dan misteri. Hari pertama di rumah majikan menjadi awal yang penuh tekanan bagi Sari. Rumah itu besar dan megah, jauh berbeda dari rumah kecilnya di desa. Namun, kemegahan itu tidak memberikan kehangatan. Sang majikan, seorang pria parubaya, tampak dingin dan sedikit berbicara, sementara istrinya selalu memasang wajah tegang. Bahkan, sebelum Sari bisa beristirahat, ia langsung diminta membersihkan rumah dengan instruksi yang sangat ketat. "Kerja cepat, jangan lambat," bentak istri majikan dengan nada keras, membuat Sari langsung gugup. Seiring waktu, Sari mulai memahami bahwa ia tidak hanya dituntut bekerja keras, tetapi juga harus menghadapi perlakuan kasar. Setiap kesalahan kecil yang ia lakukan selalu diiringi dengan makian dan ancaman. Majikannya sering berkata, "Jika kamu datang ke sini untuk kerja, bukan istirahat." Meski merasa tertekan, Sari mencoba bersabar. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah ujian, dan ia harus bertahan demi keluarganya di kampung. Namun, siksaan fisik menjadi bagian dari rutinitas hariannya. Ketika Sari terlambat menyelesaikan tugas atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan majikan, ia dipukul atau ditendang. Pada suatu malam, ketika ia tidak sengaja memecahkan gelas, sang majikan melempar barang-barang dapur ke arahnya. Tangannya gemetar, dan air mata menetes tanpa henti. Sari hanya bisa memeluk dirinya sendiri di sudut dapur, berharap malam itu segera berlalu. Tidak hanya itu, Sari juga merasa terganggu oleh tatapan aneh majikan laki-laki. Setiap kali lewat, pria itu sering memperhatikan dirinya dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Beberapa kali, ia mencoba menghindari kontak mata atau berada di ruangan yang sama dengannya. Namun, rasa takut terus menghantuinya, membuat Sari sulit tidur di malam hari. Ia mulai merasakan bahwa rumah megah ini lebih mirip seperti di penjara. Meskipun hari-hari penuh penderitaan itu terus berlanjut,
Sari tidak menyerah. Ia sering memegang kain putih pemberian simbah buyutnya, sambil mengingat mantra yang diberikan. Dalam hati, ia berdoa agar kekuatan itu benar-benar nyata dan akan melindunginya suatu saat nanti. Ia menyimpan harapan kecil bahwa semua ini hanya sementara, meski kenyataan semakin memprihatinkan bahwa badai belum benar-benar berlalu. Hari-hari Sari berubah menjadi rutinitas yang penuh penderitaan. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mengurus anak-anak majikan. Waktunya untuk makan sering diabaikan, dan ia hanya diperbolehkan makan sisa-sisa dari meja majikan. Tubuhnya yang dulu kuat perlahan menjadi lemah, tetapi ia tidak punya pilihan selain terus bekerja. Dalam diam, ia memendam semua rasa sakit, baik secara fisik maupun emosional. Puncak penderitaan itu datang ketika istri majikan menuduhnya mencuri. Kalung emas yang hilang dari lemari membuat Sari menjadi sasaran kemarahan. Meski ia bersumpah tidak pernah menyentuh barang tersebut, istri majikan tidak mau mendengar. Sari diinterogasi dengan kasar, bahkan tangannya dipelintir dengan keras. "Kamu pikir bisa mencuri dan lolos begitu saja?" teriak wanita itu. Sari hanya bisa menangis, bingung harus berkata apa. Tidak hanya tuduhan palsu, pelecehan dari majikan laki-laki semakin menjadi-jadi. Pada malam-malam tertentu, ia merasa ada langkah kaki yang mendekati kamarnya. Meski pintu terkunci, ketukan keras dan panggilan dengan nada memaksa sering membuatnya terbangun dalam ketakutan. Sari merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Ia ingin melarikan diri, tetapi tidak tahu harus kemana. Agen yang mengirimnya ke sini pun tidak memberikan bantuan. Sari sering duduk di sudut dapur, memandangi tangan kasarnya yang penuh luka. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya apakah keputusannya untuk bekerja di luar negeri adalah kesalahan besar. Ia rindu keluarganya, tetapi ia juga tahu bahwa pulang tanpa membawa hasil hanya akan mengecewakan mereka. Perasaan bersalah itu semakin memperberat bebannya, membuatnya merasa tidak punya tempat untuk mengadu. Namun, di tengah keputusasaan itu, Sari terus memegang kain putih dari simbah buyutnya. Ia berbisik dalam hati, mengulang mantra yang pernah diajarkan kepadanya. "Aku harus kuat," ia berkata kepada dirinya sendiri. Harapan kecil itu menjadi satu-satunya alasan ia tetap bertahan, meski perlakuan buruk yang diterimanya semakin hari semakin sulit untuk ditanggung. Hari itu dimulai seperti biasa, penuh rutinitas yang berat yang sudah menjadi bagian hidup Sari. Namun, sore itu, keadaan berubah drastis. Sebuah jam tangan mahal milik istri majikan hilang dari tempatnya. Wanita itu langsung menuduh Sari sebagai pelakunya. "Kamu pasti yang mengambilnya." "Siapa lagi?" teriaknya dengan suara melengking. Meski Sari membela diri dan bersumpah bahwa ia tidak pernah menyentuh barang tersebut, tuduhan itu terus menghujaninya. Situasi menjadi semakin tegang ketika sang majikan laki-laki bergabung dalam amarah istrinya. Pria itu menatap Sari dengan mata tajam dan penuh kemarahan. "Jangan pura-pura tidak tahu. Barang itu sangat mahal. Kalau kamu tidak mengaku, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah pulang ke negaramu," ancamnya. Ketakutan merabat ke seluruh tubuh Sari, tetapi ia tetap bertahan dengan kebenarannya bahwa ia tidak bersalah. Majikan laki-laki kemudian memerintahkan Sari untuk membongkar seluruh barang-barangnya di depan mereka. Dengan tangan gemetar, Sari membuka tas kecilnya, memperlihatkan isinya yang hanya berupa pakaian lusuh dan kain putih pemberian simbah buyutnya. Namun, ia tidak cukup untuk membuktikannya bahwa ia tidak bersalah. Sang majikan semakin marah, menganggap Sari berbohong. Ia memukul meja dengan keras, suaranya menggema di seluruh rumah. Ketegangan semakin memuncak saat sang majikan laki-laki mengambil pisau dari dapur. Ia mengacungkan ke arah Sari dengan mata penuh dengan kebencian. "Kalau kamu tidak mengaku sekarang, aku tidak akan segan-segan menyakitimu," teriaknya. Sari mundur perlahan, tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa napasnya tertahan, tetapi di balik rasa takut itu, ia mulai mengingat pesan simbah buyutnya. Dalam situasi terdesak seperti ini, ilmu rawa rontek seharusnya bekerja. Dengan keyakinan yang penuh, Sari memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ketika sang majikan benar-benar mengayukan pisaunya ke arah tubuhnya, Sari terkejut saat merasakan bahwa benda tajam itu tidak mampu melukainya. Pisau itu seperti membentur sesuatu yang tidak terlihat, memantul tanpa meninggalkan goresan sedikit pun. Majikan laki-laki tertegun, matanya melebar karena tidak percaya, tubuhnya kini dipenuhi keberanian yang belum pernah ia rasakan. Ruangan menjadi sunyi setelah pisau yang diayunkan sang majikan jatuh ke lantai. Wajah pria itu pucat pasi,
matanya tidak bisa lepas dari tubuh Sari yang masih berdiri tegak tanpa satu goresan pun. Sementara istri majikannya, yang sebelumnya berteriak-teriak, kini hanya bisa melongo, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sari sendiri masih merasakan degup jantungnya yang kencang, tetapi di dalam hatinya mulai tumbuh rasa yakin bahwa ilmu rawa rontek dari simbah buyutnya benar-benar melindunginya. Setelah beberapa detik yang seperti selamanya, sang majikan mencoba menyerang lagi. Ia mengambil pisau itu dan kembali mengarahkan serangannya ke tubuh Sari, kali ini dengan lebih keras. Namun, hasilnya tetap sama. Pisau itu tidak mampu melukai kulitnya. Sebaliknya, benda tajam itu kembali terpental, seperti menabrak dinding baja. Sari mulai merasakan ada kekuatan yang bangkit dari dalam dirinya, kekuatan yang selama ini ia anggap hanyalah mitos belaka. Keberaniannya mulai menguasai dirinya. Dengan suara yang tegas, Sari berkata, saya tidak mencuri apapun. Jangan lagi coba-coba menyakiti saya, karena Tuhan bersama saya." Ucapan itu terdengar begitu kuat, bahkan membuat majikan laki-laki dan istrinya mundur ketakutan. Sari bisa melihat rasa panik di wajah mereka. Keduanya tampak tidak tahu harus berbuat apa lagi. Itu adalah pertama kalinya Sari merasa memiliki kendali atas hidupnya setelah bertahun-tahun ditindas. Namun, Sari tidak membiarkan keberanian itu membuatnya menjadi sombong. Ia tahu kekuatan ini adalah anugerah yang harus digunakan dengan bijaksana. Meski marah atas perlakuan majikannya selama ini, ia memilih tidak untuk membalas dendam. Dalam pikirannya, ia hanya ingin mencari jalan keluar dari rumah itu dan kembali ke tanah air dengan selamat. Ia menyadari bahwa kekuatan itu bukan untuk balas menyakiti, melainkan untuk melindungi dirinya dari bahaya yang lebih besar. Majikan laki-laki akhirnya melempar pisau itu ke meja dengan frustasi. "Kamu ini apa sebenarnya?" teriaknya dengan nada ketakutan. Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tenang, membuat suasana semakin mencekam. Dalam diam, ia tahu bahwa saat itu adalah titik balik dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa seperti korban, tetapi sebagai seseorang yang mampu bertahan dari tekanan dan ancaman. Ilmu rawa rontek yang diwariskan simbah buyutnya kini menjadi pelindung sejati, membangkitkan kekuatan tersembunyi yang selama ini ia miliki. Setelah kejadian itu, suasana di rumah majikan berubah drastis. Majikan laki-laki dan istrinya tidak lagi bersikap sewenang-wenang terhadap Sari. Mereka terlihat lebih berhati-hati, bahkan cenderung menjaga jarak darinya. Meski rasa takut masih tampak jelas di wajah mereka, Sari tetap menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa waktunya di rumah itu harus segera berakhir. Sari mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Ia sadar bahwa kekuatannya tidak akan cukup jika terus-menerus menghadapi ancaman. Ia harus keluar dari rumah itu dan mencari bantuan. Namun, rencana itu tidak mudah. Pintu-pintu rumah selalu terkunci, dan ia tidak memiliki akses untuk menghubungi siapapun. Sari hanya bisa mengandalkan kecerdikan dan keberaniannya untuk keluar dari situasi yang mencekam ini. Pada suatu malam, ketika suasana rumah mulai tenang dan semua orang tertidur, Sari memutuskan untuk mencoba kabur. Ia mengemasi barang-barangnya dengan cepat, termasuk kain putih pemberian simbah buyutnya yang ia simpan dengan hati-hati. Dengan langkah hati-hati, ia menuju pintu belakang yang biasanya lebih mudah untuk dibuka. Namun, suara derit pintu membuat ia terhenti sejenak, jantungnya berdegup kencang. Ia menunggu beberapa saat, memastikan tidak ada yang terbangun. Saat akhirnya berhasil membuka pintu, angin malam menyambutnya dengan dingin. Sari melangkah keluar dengan hati-hati, meninggalkan rumah megah itu tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa kebebasan hanya tinggal selangkah lagi, tetapi langkah kakinya harus tetap waspada. Dengan keyakinan penuh, ia berjalan menuju jalan utama, berharap bisa menemukan seseorang yang dapat membantunya. Namun, sebelum ia mencapai ujung jalan, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat majikan laki-laki berdiri dengan ekspresi marah, memegang tongkat kayu di tangannya. "Kamu pikir bisa kabur begitu saja?" teriaknya. Rasa takut kembali merayapi tubuh Sari, tetapi ia menggenggam kain putih di tangannya dengan erat. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan, momen di mana ia harus mempertaruhkan segalanya untuk kebebasannya. Di bawah sinar rembulan yang redup, Sari berdiri mematung, menatap majikannya yang berjalan mendekat dengan langkah cepat. Tongkat kayu di tangan pria itu diayunkan ke udara seolah menjadi ancaman nyata. "Berani-beraninya ya kau mencoba lari. Aku akan memastikan kau tidak bisa kemana-mana lagi." Bentak majikan itu dengan nada penuh amarah. Sari menelan ludah, merasakan ketegangan menguasai tubuhnya.
Namun, di balik rasa takutnya, ia menggenggam kain putih dari simbah buyutnya erat-erat, mengingat pesan bahwa kekuatannya hanya bekerja ketika ia benar-benar terpojok. Ketika majikannya laki-laki itu mendekat, ia mengayunkan tongkat kayu ke arah Sari dengan penuh tenaga. Refleksnya membuat Sari mencoba menghindar, tetapi ayunan itu tetap mengenai bahunya. Anehnya, ia tidak merasakan sakit. Tongkat itu memantul seperti menabrak dinding baja. Majikannya terkejut, mundur selangkah sambil memandangi tongkat di tangannya. "Apa-apaan ini?" katanya dengan nada tak percaya. Sari yang kini mulai menyadari bahwa kekuatan rawa ronteknya aktif, berdiri tegak dengan tatapan penuh keberanian. "Berhenti! Aku sudah cukup menderita di sini!" teriak Sari dengan suara lantang yang menggema di sepanjang jalan. Sang majikan terlihat bingung, tetapi kemarahannya belum reda. Ia mencoba menyerang lagi, kali ini dengan lebih brutal. Namun, setiap serangan yang ia lancarkan tidak ada yang membuahkan hasil. Tongkat itu terus terpental, sementara Sari berdiri tanpa luka sedikit pun. Melihat semua usahanya sia-sia, majikan itu mulai terlihat panik. Wajahnya memucat, tangannya gemetar saat menggenggam tongkat yang kini terasa tidak berguna. Dalam hati, Sari merasa lega tetapi ia tidak ingin situasi ini menjadi lebih buruk. Dengan tenang, ia berkata, "Lepaskan aku, dan aku tidak akan melaporkan apa yang kalian lakukan padaku." Nada suaranya tegas, penuh keyakinan. Majikan laki-laki itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan ketakutan. Keberanian yang terpancar dari Sari membuat pria itu kehilangan kendali atas situasi. Akhirnya, dengan langkah berat, ia menjatuhkan tongkatnya dan mundur perlahan. Saat pria itu pergi, Sari tidak membuang waktu. Ia berlari sekuat tenaga ke arah jalan raya, napasnya terengah-engah, tapi semangatnya tidak pernah sebesar ini. Ia tahu bahwa ia baru saja melewati ujian terberatnya. Di tengah jalan yang gelap, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah kembali ke rumah itu. Langkah-langkah kecilnya kini menuju kebebasan, sementara di kejauhan ia melihat lampu-lampu kendaraan yang menjadi harapan baru untuk menyelamatkan dirinya dari mimpi buruk selama ini menghantuinya. Langkah kaki Sari semakin cepat saat ia melihat cahaya kendaraan dari kejauhan. Hatinya dipenuhi harapan meski napasnya terasa berat. Jalan raya yang sunyi di tengah malam itu seakan menjadi saksi perjuangan Sari untuk mendapatkan kebebasan. Dalam benaknya, ia terus berdoa agar ada seseorang yang bersedia membantunya keluar dari neraka yang selama ini ia alami. Ketika sebuah mobil berhenti di dekatnya, Sari tidak ragu untuk melambaikan tangan dan berteriak meminta tolong. Sopir mobil itu adalah seorang pria tua dengan wajah ramah yang tampak kebingungan melihat seorang wanita muda berjalan sendirian di malam hari. "Apa yang terjadi, Nak? Mengapa kamu di sini?" ditanyanya dengan nada khawatir. Sari, dengan suara gemetar, menceritakan sebagian dari penderitaannya tanpa menyebutkan detail tentang kekuatan yang ia miliki. Ia hanya berkata bahwa dirinya seorang pekerja rumah tangga yang melarikan diri dari majikan yang kejam. Mendengar cerita itu, pria tua itu mengangguk penuh simpati. Pria tersebut mempersilakan Sari masuk ke dalam mobilnya dan menawarkan bantuan. "Kamu aman sekarang? Jangan khawatir, aku akan membawamu ke tempat yang lebih baik," katanya meyakinkan. Sari duduk di kursi belakang, tubuhnya masih gemetar, tetapi perlahan rasa aman mulai mengalir ke dalam dirinya. Ia merasa bersyukur bahwa ada orang baik yang bersedia menolongnya. Di sepanjang perjalanan, pria tua itu terus mencoba menenangkannya dengan berbicara lembut dan mengatakan bahwa ia pernah mendengar kasus serupa sebelumnya. Mobil itu akhirnya berhenti di sebuah kantor polisi kecil di pinggiran kota. Pria tua tersebut membantu Sari masuk ke dalam kantor dan menjelaskan situasinya kepada petugas yang berjaga. Sari, dengan keberanian yang tersisa, menceritakan kembali seluruh kejadian yang ia alami. Dari siksaan fisik hingga ancaman yang ia hadapi, semuanya diceritakan dengan detail. Ia bahkan menunjukkan luka-luka di tubuhnya sebagai bukti penderitaannya. Para petugas tampak terkejut mendengar cerita itu dan segera mengambil langkah untuk membantu Sari. Setelah membuat laporan, Sari akhirnya merasa sedikit lega. Salah satu petugas polisi memberi jaminan bahwa ia tidak akan dikembalikan ke rumah majikannya dan akan ditempatkan di penampungan sementara untuk para pekerja migran yang membutuhkan perlindungan. Meski perjalanan masih panjang, Sari tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi sendirian. Kekuatan yang ia miliki, baik dari dalam dirinya maupun dari orang-orang yang peduli padanya, menjadi penyelamat sejati di tengah kegelapan. Di penampungan sementara, Sari akhirnya bisa beristirahat dengan tenang setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan. Tempat itu dipenuhi oleh pekerja migran lain yang juga mengalami berbagai bentuk penindasan.
Mendengar cerita mereka membuat Sari merasa tidak sendirian. Di sana, ia bertemu dengan seorang pekerja sosial bernama Ibu Lila, yang bertugas membantu para TKW seperti dirinya untuk mendapatkan keadilan. Jangan khawatir, Sari. Kami akan mendukungmu sampai kamu mendapatkan hakmu, kata Ibu Lila dengan penuh keyakinan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendokumentasikan semua bukti. Luka-luka di tubuh Sari, foto-foto, dan laporan medis menjadi bagian penting dalam proses ini. Ibu Lila juga meminta Sari untuk menceritakan setiap detail perlakuan buruk yang ia alami. Meski sulit, Sari berusaha mengingat semuanya. Kamu kuat, Sari. Tidak banyak yang berani melawan seperti kamu, kata Ibu Lila, memberikan semangat. Kata-kata itu menjadi dorongan besar bagi Sari untuk tetap tegar menghadapi proses hukum yang panjang. Sari dan Ibu Lila kemudian mendatangi Kedutaan Besar Indonesia di negara tersebut. Di sana, kasusnya mendapat perhatian serius. Tim dari kedutaan bersedia mendampingi Sari untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Ini bukan hanya soal dirimu, Sari. Apa yang terjadi padamu juga terjadi pada banyak TKW lain. Dengan melawan, kamu membantu mereka juga, kata seorang pejabat kedutaan. Mendengar itu, Sari merasa perjuangannya memiliki makna yang lebih besar. Hari persidangan tiba, dan Sari harus berhadapan langsung dengan mantan majikannya di pengadilan. Sang majikan, yang sebelumnya terlihat begitu kejam dan menakutkan, kini tampak gugup di hadapan hakim. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Sari memberikan kesaksian dengan suara tegas. Ia menceritakan setiap siksaan yang ia alami, termasuk pelecehan dan ancaman yang ia terima. Sari juga menunjukkan bukti-bukti fisik yang tidak bisa disangkal. Hakim mendengarkan dengan seksama, sementara wajah majikannya semakin pucat. Keputusan pengadilan akhirnya berpihak kepada Sari. Majikannya dinyatakan bersalah atas perlakuan tidak manusiawi dan dijatuhi hukuman berat. Selain itu, Sari mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang ia alami. Air mata haru mengalir di wajahnya saat hakim membacakan putusan. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam kegelapan, keadilan akhirnya berpihak kepadanya. Sari merasa lega, bukan hanya karena ia bebas, tetapi juga karena ia telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang. Setelah pengadilan memutuskan keadilan untuk Sari, ia mendapatkan kesempatan untuk kembali ke Indonesia. Dengan bantuan pihak kedutaan dan organisasi pekerja migran, ia diantar ke bandara untuk perjalanan pulang. Sepanjang perjalanan menuju bandara, perasaan campur aduk memenuhi pikirannya. Ada kebahagiaan karena ia akhirnya bebas, tetapi juga kesedihan mengenang semua penderitaan yang telah ia lalui. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan kembali ke situasi yang sama lagi. Ketika pesawat mendarat di tanah air mata mengalir di pipinya. Udara hangat Indonesia menyambutnya, membawa perasaan damai yang sudah lama hilang. Di pintu kedatangan, Sari melihat keluarganya menunggunya. Ibu, ayah, dan adik-adiknya berlari menghampirinya, memeluknya erat seolah-olah tidak ingin melepaskannya lagi. Tangisan bahagia pecah di antara mereka. Kami merindukanmu, Sari, ujar ibunya dengan suara bergetar. Pelukan keluarganya membuat semua rasa sakit dan trauma yang ia alami seolah sedikit demi sedikit memudar. Di rumah, Sari mulai menceritakan pengalamannya kepada keluarga. Meski mereka marah dan sedih mendengar apa yang ia alami, mereka juga bangga atas keberanian Sari melawan ketidakadilan. Kamu adalah pahlawan, Nak, kata ayahnya. Kata-kata itu menjadi penguat bagi Sari untuk melanjutkan hidupnya. Ia menyadari bahwa kepulangannya ke Indonesia bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru untuk memperbaiki hidupnya dan membantu orang lain. Sari juga mulai aktif dalam komunitas pekerja migran di desanya. Ia berbagi cerita tentang penderitaan dan pelajaran yang ia dapatkan selama bekerja di luar negeri. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang lain yang mengalami hal serupa. Kita harus saling menjaga dan mendukung, katanya dalam sebuah pertemuan komunitas. Keberaniannya menginspirasi banyak orang, terutama para wanita muda yang bermimpi bekerja di luar negeri. Mereka belajar untuk lebih berhati-hati dan mengetahui hak-hak mereka sebagai pekerja. Hari-hari Sari di tanah air kini dipenuhi dengan harapan baru. Ia memulai usaha kecil-kecilan dengan uang ganti rugi yang ia terima. Bisnis itu berkembang perlahan, dan Sari merasa bangga bisa menghidupi keluarganya tanpa harus kembali ke luar negeri. Meski bayang-bayang masa lalunya kadang menghantui, Sari memilih untuk melihatnya sebagai pelajaran. Ia kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya, siap menghadapi apapun yang datang di masa depan dengan keyakinan bahwa ia adalah wanita yang tangguh dan tidak terkalahkan. Kehidupan Sari di desanya kini dipenuhi dengan semangat baru.
Ia tidak lagi menjadi sekadar seorang wanita yang pernah mengalami penderitaan, tetapi menjadi simbol keberanian dan ketangguhan. Kehadirannya dalam komunitas pekerja migran mulai membawa dampak besar. Ia aktif mengedukasi para calon TKW mengenai hak-hak mereka, risiko yang mungkin mereka hadapi, dan cara-cara untuk melindungi diri. Kita harus berangkat dengan pengetahuan dan keberanian, bukan hanya dengan mimpi, katanya di setiap pertemuan. Sari bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk membangun sistem pendampingan bagi TKW yang menghadapi masalah di luar negeri. Ia menggunakan pengalamannya sebagai pelajaran hidup untuk menciptakan perubahan nyata. Ia membantu menyusun program pelatihan yang mencakup keterampilan kerja, bahasa, dan hukum internasional. Kita tidak hanya butuh kekuatan fisik, tapi juga kekuatan pikiran, diujar Sari dalam sebuah pelatihan. Usaha ini mendapat dukungan luas, baik dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Keberanian Sari juga menginspirasi para korban lain untuk angkat bicara. Banyak mantan TKW yang selama ini menyimpan trauma mereka mulai bercerita tentang pengalaman buruk yang mereka alami. Sari selalu hadir untuk mendengarkan dan memberi dukungan. Ia membantu mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri dan bahwa suara mereka berharga. Kita harus bersatu agar tidak ada lagi yang menjadi korban seperti kita, katanya dengan penuh semangat. Cerita Sari akhirnya mendapat perhatian media. Wartawan mulai meliput perjuangannya, dan nama Sari menjadi dikenal luas. Ia diundang ke berbagai acara untuk berbagi kisahnya dan memberikan motivasi. Meski awalnya gugup, Sari belajar untuk berbicara di depan banyak orang. Saya hanya seorang wanita biasa, tapi saya tahu bahwa saya punya kekuatan untuk melawan, katanya dalam salah satu wawancaranya. Pesannya menyentuh banyak hati dan menginspirasi banyak orang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di tengah kesibukannya, Sari tidak pernah melupakan keluarganya. Ia memastikan mereka hidup sejahtera dan bahagia. Dalam hatinya, ia bersyukur karena semua penderitaan yang ia alami telah membawanya ke tempat ini, tempat di mana ia bisa menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Meski luka-luka masa lalunya tidak sepenuhnya hilang, ia telah berhasil mengubah rasa sakit itu menjadi energi positif untuk membangun kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya.